Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dengan kebaktian Minggu 24 Mei 2020 dari GKJ Yeremia. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah minggu ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat yang terkasih, marilah kita sama-sama membaca hukum kasih yang tertulis dalam Injil Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam hidup ini, kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penyesalan dosa dari Kidung Pasamuan Jawi 44 bait pertama dan ketiga. Aku wong kang dosa. Aku wong kang dosa ngungsi maring Gusti, temahan den sucikno srana rahe kang suci. Sang Kristus Gusti penebus yakti, nadyan dosaku agung ing Gusti wis mlebu. Ngehen kula nyuwun kang dados landesan, dedelapet kawula ing namung sih paduka. Sang Kristus Gusti penebus yakti, nadyan dosaku agung ing Gusti wis mlebu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku.
dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku di saat ini. Ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Dan sebelum itu marilah kita bersama-sama berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersuka cita karena Tuhan memperkenankan kami untuk berbakti kepadamu. Dan di saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Untuk itu kami mohon penyertaan Roh Kudus, agar dikala kami mendengar serta merenungkan firman-Mu itu, kami dapat mengerti, menyimpan dalam hati, bahkan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menebarkan firman-Mu, kuasailah oleh Roh-Mu, sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama-tama akan kita dengarkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang akan kita saksikan melalui tayangan berikut ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah saudara-saudara kisah dari Tuhan Yesus Kristus.
Dan saya akan menambahkan sedikit dari ayat yang ke-14 yang bunyinya demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 5. Dan nanti akan kita sambung dengan ayat 9 sampai dengan 11. Inilah Injil Yesus Kristus. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah berdoa? Dan apakah yang saudara doakan? Saudara berdoa untuk sendiri, ataukah juga mendoakan orang-orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umumnya ketika kita berdoa, kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan juga memohon berkat untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan. Bahkan juga di dalam kehidupan ini seringkali kita memohon agar orang lain mendoakan kita. Saudara-saudara, doa itu begitu penting di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan karena begitu pentingnya, para reformator dulu seperti Yohanes Calvin
mengibaratkan bahwa doa itu ibarat nafas hidup. Dalam hidup ini orang selalu bernafas. Dan apabila dia tidak bernafas, maka dia akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Injil Yohanes, kita mendengar Tuhan Yesus Kristus menaikkan doa syafaat bagi murid-muridnya. Di dalam doa itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memiliki hubungan yang demikian erat, bahkan intim kepada Bapanya di surga. Dia menyatakan bahwa hidupnya hanyalah untuk melaksanakan kehendaknya. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukannya itu adalah sesuai dengan kehendak Bapanya. Dan Tuhan Yesus karena cinta kasih-Nya yang begitu besar kepada murid-muridnya, Ia mendoakan mereka agar Bapa tidak mengambil mereka dari dunia ini. Mengapa? Karena murid-muridnya harus melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Penyelamatan itu harus terus berlangsung sehingga setiap orang memperoleh pengampunan dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya agar senantiasa disertai dan mereka dapat tetap terus bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga yang kita peringati pada hari Kamis yang lalu, di dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan bahwa murid-murid pada waktu itu lalu berkumpul di sebuah rumah, menanti datangnya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan. Mereka berdoa dengan sehati secara tekun. Di dalam doa itu, saudara-saudara, nyata bahwa mereka sekarang tidak lagi mampu berhubungan dengan Tuhan Yesus secara fisik. Sehingga hubungan yang dilakukan dengan Tuhan itu adalah dengan doa. Doa ini merupakan cara mereka berhubungan dengan Tuhan. Mereka berdoa karena mereka menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu melanjutkan karya Yesus memberitakan keselamatan itu, bukanlah pekerjaan yang ringan. Pekerjaan itu begitu berat. Bahkan mereka akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ancaman. Sehingga dengan kekuatan mereka sendiri mereka tidak akan mampu. Itulah sebabnya mereka berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Begitu juga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka memerlukan campur tangan Tuhan. Memerlukan penyertaan Tuhan. Murid-murid itu bukan hanya berdoa sekali dua kali. Murid-murid itu berdoa bukan hanya ketika mereka senang. Tetapi doa itu dilakukannya dengan tekun dan dengan sehati. Karena mereka mengetahui bahwa melanjutkan kehidupan menjadi saksi Kristus itu bukanlah pekerjaan individu, tetapi pekerjaan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bagaimana dengan kita? Di saat kita menghadapi wabah yang begitu luar biasa, virus corona yang menyerang umat manusia seluruh dunia, membuat kita lalu merasa khawatir, merasa takut. Di dalam keadaan yang seperti ini, kita merasakan bahwa kita ini begitu lemah. Kita ini merasa sebagai manusia yang tidak berdaya. Dengan serangan virus yang kecil sekali yang tidak bisa dipandang oleh mata kita, orang bisa tertular dan orang bisa terjangkiti. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kena virus ini meninggal dunia. Nah, di dalam keadaan yang demikian ini, saudara-saudara, untuk mencegahnya, kita diminta untuk menjaga jarak, menjaga kebersihan, kesehatan, dan tinggal di rumah. Dengan tinggal di rumah ini, saudara-saudara, sesungguhnya ini menjadi peluang, kesempatan bagi kita untuk tekun berdoa. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Kita harus tidak pernah berhenti berdoa bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan jemaat, meskipun dengan cara yang lain. Memang doa yang sungguh-sungguh itu sebenarnya tidaklah mudah. Sebab doa itu adalah cara kita menyesuaikan pikiran dan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh menyombongkan diri ketika kita bertelut di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa pandemi virus corona ini membuat kita harusnya semakin tekun. Kita berdoa tidak cukup hanya ketika malam tiba, tapi setiap kali kita harus berdoa. Ketika kita akan meninggalkan rumah, sekedar pergi berbelanja pun, kita harus berdoa supaya di tempat belanja kita tidak terkena virus corona. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sudahkah kita mendoakan orang lain? Di dalam doa itu, saudara-saudara, yang menjadi ciri dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu adalah bertekun. Bertekun itu artinya bahwa kita melakukan doa itu secara serius. Kita melakukan doa itu dengan penuh kesetiaan dan tidak henti-hentinya. Ibaratnya, saudara-saudara, kalau saya perhatikan anak-anak kita yang harus belajar di rumah, mereka harus membuat prakarya yang bagi mereka tentu tidak mudah. Sebab tidak ada guru yang mendampinginya. Tapi mereka harus menjalankan tugas itu. Dan bagi anak-anak yang tekun, mereka akan terus belajar, terus berlatih. Sekalipun mengalami kegagalan, mereka tetap terus berusaha. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan tugas itu. Saudara-saudara,
yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang penyair yang bernama Peter Bilhorn. Dia hidup kira-kira tahun 1865 sampai 1936. Dia sangat bersyukur sekali karena memiliki ibu yang penuh dengan cinta kasih. Ia membuat syair yang kemudian dipopulerkan oleh pada waktu itu seorang penyanyi cilik yang bernama Nikita pada tahun 1995. Dan artis cilik ini pernah juga diundang di GKJ Yeremia untuk bernyanyi dan berfoto bersama dengan anak-anak. Satu lagu yang sangat terkenal yaitu Di Doa Ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelut. Kembali sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng nglajengaken gesang kanthi mempeng ing pandonga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau
Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menolong kami agar dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan selalu tekun di dalam doa, sehingga kehidupan kami selamat. Juga di tengah-tengah wabah yang demikian ini, perkenankanlah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan, meskipun obat untuk virus ini belum ada. Kami berdoa juga untuk para medis
Kiranya Tuhan memberkati mereka agar dapat melayani, bekerja dengan baik. Untuk orang-orang yang terdampak virus corona ini, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, berilah mereka kecukupan. Untuk orang-orang dan pemerintah yang berupaya untuk mencegah virus ini dan memberikan pertolongan kepada masyarakat, berikanlah mereka kebijaksanaan sehingga dapat bekerja dengan baik. Juga di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara-saudara kami kaum muslim yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu GKJ Yeremia ini. Pertama-tama kami berdoa untuk setiap anggota keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, agar mereka dapat menjalani hidup di tengah-tengah PSBB ini dengan penuh semangat. Kami juga berdoa untuk kaum Adi Yuswo. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan ekstra sehingga mereka dijauhkan dari virus corona. Untuk pelayanan jemaat-Mu, kiranya Tuhan menyertainya sehingga para majelis, komisi, wilayah, dan panitia dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Juga untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja, khususnya yang ada di kota Depok ini, kiranya kami dapat terus bekerja sama untuk memberitakan kabar keselamatan kepada sesama kami. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit ataupun berada di dalam kelemahan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan tengok mereka. Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan serta kekuatan. Terima kasih Bapa. Doa permohonan kami ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami yang Esa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan dengan bersama kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 166 bait pertama dan ketiga.
kulo ngaturken sembah bekti. Kulo ngaturken sembah bekti, De Gusti tansah berkahi, ngen kulo tansah nambut kardi, kanthi temen lan taperi. Apoten datang Rasulullah, lelatos kan terus sing driya, berkah rejeki sing maluhur, tinampilan puji syukur. Kulo memuji datang kendat, mringsihe Allah murbrengna, wanci enjing surya sumenan, mulyaning alam ginelan, tetuwuhan wasato kewan, mawani ngebae bumi. Yo kawula kubrekah tangi, nindakaken karsaning Gusti. Marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat bagimu Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan menaruh hikmat dan roh takut akan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami seluruhnya untuk melayani Tuhan. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk masuki pengutusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini telah usai. Perkenankanlah saya mewakili Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah ikut terlibat dalam mendukung kebaktian kita pada hari ini, dan juga untuk seluruh warga jemaat yang telah mengikuti kebaktian. Sampai berjumpa kembali. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah secara online. Kepada setiap pendukung dalam ibadah ini, Majelis mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.